Malam itu, laut utara bergemuruh. Angin berhembus dari arah timur, membawa aroma garam yang pekat dan suara ombak yang memecah karang. Di tepi pantai yang sunyi, berdirilah seorang lelaki sederhana dengan sorban putih melilit kepalanya. Dialah Wali Paidi, sosok yang dikenal masyarakat sebagai orang saleh yang selalu tersenyum, meski hatinya memendam ribuan rahasia antara dunia manusia dan alam gaib. Wali Paidi tengah berzikir, suaranya lembut, bergetar seiring deburan ombak. Setiap lantunan tasbih seakan menggema ke langit dan menembus dasar laut. Ada getaran halus yang terasa, sesuatu yang tak biasa. Burung-burung camar yang tadinya beterbangan di langit, tiba-tiba pergi menjauh. Awan di langit pun berubah warna menjadi keperakan, seolah langit malam bersiap menyambut sesuatu yang agung. Subhanallah, ada apa gerangan malam ini? Gumam Wali Paidi pelan. Matanya menatap laut yang tiba-tiba tenang seperti cermin raksasa. Tiba-tiba, dari arah tengah laut, muncul pusaran air besar. Air laut terangkat seperti gunung yang menggulung. Namun anehnya, tak ada suara gemuruh. Semuanya diam. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok bermahkota hitam dengan jubah merah menyala. Di sisi kirinya, berdiri seorang perempuan berparas cantik luar biasa, bermahkota batu kelut yang berkilau kemerahan. Wajahnya lembut, namun sorot matanya tajam bagai api. Wali Paidi menghela napas dalam-dalam. Ia tahu siapa yang datang malam itu. Assalamualaikum, Wali Allah, ucap sosok lelaki berjubah merah itu sambil menunduk hormat. Waalaikumsalam, Raja Jin Gunung Kelut, jawab Wali Paidi tenang. Dan kau, siapa yang bersamamu malam ini? Perempuan di sisi Raja Jin itu maju satu langkah. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Hamba adalah Ratu Jin Gunung Kelut, pendamping sekaligus penyimbang kekuatan beliau. Kami datang bukan tanpa maksud, Wali Paidi. Laut kembali bergolak kecil. Ombak memukul pantai perlahan seolah ikut menyimak percakapan mereka. Wali Paidi menatap keduanya dengan mata teduh. Ia tahu, makhluk seperti mereka tidak akan muncul tanpa alasan besar. Apa yang membuat kalian menampakkan diri di hadapan manusia seperti aku? Tanyanya lembut, tapi penuh wibawa. Raja Jin itu menunduk. Kami datang atas perintah alam gaib, Wali. Dewi Lanjar penguasa Laut Utara memanggil kami untuk menghadap ke istananya. Namun ada hal yang ganjil. Ia meminta agar engkau ikut serta dalam pertemuan ini. Katanya, hanya dengan kehadiranmu, pertemuan ini bisa berlangsung damai. Wali Paidi terdiam. Angin berhenti, bahkan ombak seperti menunggu jawaban. Nama Dewi Lanjar bukan nama asing baginya. Ia adalah penguasa Lautan Utara yang dikenal arif, namun juga tegas terhadap siapapun yang menantang hukum alam lautnya. Jika ia memanggil, pasti ada sesuatu yang amat penting. Aku, tanya Wali Paidi, menatap kedua makhluk gaib itu dalam-dalam. Mengapa Dewi Lanjar memintaku? Aku hanya hamba Allah yang tak punya kuasa apapun selain doa. Ratu Jin tersenyum tipis. Itu justru alasan utamanya. Doamu lebih kuat daripada 1000 pasukan jin, Wali. Dewi Lanjar menghormatimu karena ketulusanmu menjaga keseimbangan antara darat dan laut. Wali Paidi menunduk, merasa kecil di hadapan rencana besar Tuhan. Ia lalu menengadah, memandang langit yang mulai terbuka di antara awan. Hatinya bergetar, sebab beberapa malam sebelumnya ia memang bermimpi. Dalam mimpinya, seekor ikan raksasa muncul dari dasar laut membawa pesan. Jika engkau mendengar panggilan air, maka bersiaplah. Alam bawah laut menunggu zikir sucimu. Kini ia mengerti, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Aku akan ikut, katanya akhirnya. Mantap, namun bukan karena aku diundang oleh kekuasaan, melainkan karena aku diundang oleh kehendak Allah. Raja Jin dan Ratu Jin menunduk penuh hormat. Masya Allah. Sungguh engkau manusia pilihan. Dengan satu hentakan tongkat gaib, Raja Jin membuka pusaran air di hadapan mereka. Laut yang tenang mendadak membentuk jalan air yang berputar menurun. Di dasar pusaran itu terlihat cahaya biru berkilau seperti gerbang menuju dunia lain. Aroma garam bercampur wangi dupa laut mulai memenuhi udara. Bersiaplah, Wali, kata Ratu Jin lembut. Perjalanan ini tidak hanya menembus lautan, tapi juga menembus hati yang penuh rahasia. Wali Paidi mengangguk. Ia melangkah masuk ke dalam pusaran,
Sementara zikir terus ia lantunkan dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu tubuhnya menyentuh pusaran air, dunia di sekitarnya berubah. Ia tak lagi berdiri di pantai, melainkan di jalan cahaya yang mengarah ke bawah laut. Ikan-ikan raksasa berenang di sisinya, ubur-ubur menyala bagai lentera, dan karang-karang bercahaya merah jambu di sekelilingnya. Subhanallah, betapa agung ciptaanmu, bisik Wali Paidi terpesona. Namun belum jauh mereka melangkah, Wali Paidi mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Ada bisikan samar di sekeliling mereka, bisikan yang tidak berasal dari Raja Jin maupun Ratu Jin. Suara itu seperti datang dari kedalaman laut yang tak tersentuh cahaya. Wali Paidi, hati-hatilah. Suara itu menggema lirih, seperti seruan dari dasar samudra. Raja Jin menghentikan langkahnya. Kau dengar itu? Tanyanya. Ya, jawab Wali Paidi tenang. Suara itu memperingatkan. Ada sesuatu yang tidak seimbang di dasar laut. Ratu Jin menatap suaminya, wajahnya berubah sedikit tegang. Dewi Lanjar tidak pernah memanggil dengan damai jika kekuatan lautnya terganggu. Sepertinya, ada sesuatu yang tengah ia sembunyikan. Wali Paidi menatap lurus ke depan. Jalannya masih panjang, dan cahaya biru yang tadi tenang kini berubah menjadi hijau gelap. Ia bisa merasakan ada kekuatan besar yang menanti di ujung jalan air itu, kekuatan yang bukan hanya ingin menyambutnya, tetapi juga menguji keimanan dan keteguhannya. Kalau begitu, ujarnya lirih namun pasti, kita akan berangkat bersama, bukan sebagai penguasa dan manusia, tapi sebagai makhluk ciptaan Allah yang ingin mencari kebenaran. Mereka bertiga melangkah menembus jalan cahaya itu. Dari kejauhan, suara guntur gaib menggema di seluruh samudra, dan seekor naga laut menampakkan diri seolah menjadi penjaga gerbang ke istana Dewi Lanjar. Perjalanan suci itu pun dimulai. Let semakin dalam. Cahaya biru yang tadinya lembut kini berubah menjadi hijau pekat. Suasana di sekeliling Wali Paidi kian hening, hanya terdengar gemuruh air yang berputar di kejauhan. Tubuhnya terasa ringan seolah tak lagi berpijak di bumi, dan langkahnya seperti melayang di antara gelombang yang tak pernah berhenti berputar. Raja Jin Gunung Kelut berjalan di depan, jubahnya berkibar dalam arus air yang lembut. Di sisi kanan, Ratu Jin mengikuti dengan tenang, tapi matanya berkilat-kilat memandangi setiap sudut lautan gaib. Ada sesuatu dalam tatapannya, sebuah rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan, seolah ia menyembunyikan kegelisahan yang dalam. Ratu, kata Wali Paidi dengan suara lembut namun tegas, mengapa dari tadi engkau diam? Adakah sesuatu yang membuat hatimu gelisah? Ratu Jin menunduk, lalu menatap lurus ke depan. Hamba hanya teringat masa lalu, Wali. Istana yang akan kita datangi bukan tempat asing bagiku. Dulu aku pernah datang ke sana, tapi tak diterima oleh sang penguasa. Wali Paidi terdiam. Ia paham maksud kata-kata itu. Dewi Lanjar memang dikenal tegas. Tidak semua makhluk gaib diperbolehkan memasuki wilayah kekuasaannya. Siapapun yang dianggap tidak suci niatnya akan diusir, bahkan bisa hilang kekuatannya untuk selamanya. Raja Jin menoleh ke arah istrinya. Wahai Ratu, masa lalu biarlah berlalu. Kini kita datang bukan untuk menuntut kehormatan, melainkan untuk memenuhi panggilan. Ratu Jin hanya tersenyum samar, namun senyum itu menyimpan rahasia. Tentu, Yang Mulia. Tapi kita lihat nanti, apakah Dewi Lanjar benar-benar telah berubah. Wali Paidi menghela napas dalam-dalam. Dalam batinnya ia membaca doa agar perjalanan ini tidak diwarnai kebencian dan iri hati. Ia tahu betul setiap niat buruk yang dibawa ke dunia gaib akan menjadi beban berat yang bisa mengguncang keseimbangan seluruh alam. Perjalanan mereka semakin menegangkan. Di sisi kiri, tampak kawanan ikan raksasa berenang perlahan. Tubuh mereka berkilauan bagai perak, dan setiap ekornya memiliki mata bercahaya. Salah satu dari ikan itu menatap Wali Paidi lama sekali, lalu menundukkan kepala, seolah mengenali kesucian dalam dirinya. Tiba-tiba arus air berubah deras. Dari dasar laut terdengar suara gemuruh aneh, bukan gemuruh alam, tapi seperti suara ribuan bisikan. Air di sekitar mereka bergetar, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk besar berwarna hitam legam. Tubuhnya panjang seperti ular laut, dengan mata merah membara. Ratu Jin spontan mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran cahaya api di sekeliling mereka. Waspada, itu penjaga perbatasan Laut Barat. Makhluk itu mengaum,
mengguncang seluruh lautan. Suaranya membuat batu karang di sekitar mereka pecah dan arus air mulai berputar kuat seperti badai kecil. Namun Wali Paidi tidak bergeming. Ia hanya menutup mata dan berzikir lirih. Allahu Akbar, Engkaulah pelindung di atas segala penjuru semesta. Begitu zikirnya keluar dari bibir, cahaya lembut berwarna emas muncul dari tubuhnya. Gelombang cahaya itu menenangkan arus air dan membuat makhluk hitam itu berhenti mengaum. Perlahan, binatang laut itu menunduk, lalu berenang menjauh, kembali ke kegelapan tempat ia berasal. Ratu Jin terpana. Subhanallah, doa itu membuat seluruh air berhenti bergolak. Raja Jin tersenyum tipis. Itulah bedanya kekuatan langit dengan kekuatan bumi. Ratu, api dan air bisa dikalahkan, tapi keikhlasan tidak. Wali Paidi hanya tersenyum kecil. Kita tidak melawan siapapun, hanya melawan diri sendiri. Perjalanan pun berlanjut. Jalan air yang mereka lalui semakin bercahaya. Karang-karang mulai memancarkan warna ungu dan biru muda. Dari kejauhan terdengar suara musik lembut, suara harpa air yang dimainkan oleh para dayang laut. Semakin mereka mendekat, semakin jelas terlihat istana Dewi Lanjar. Istana itu luar biasa megah, berdiri di dasar laut dengan tiang-tiang kristal, atap berkilau hijau zamrud, dan dinding yang berlapis mutiara. Arus laut berputar mengelilinginya, seolah menjadi pagar pelindung yang tak terlihat. Di sekitarnya, ribuan ikan bercahaya berenang membentuk formasi indah. Subhanallah, ucap Wali Paidi tertegun. Beginikah indahnya ciptaan Tuhan di dunia bawah air? Ratu Jin tersenyum miring. Indah memang, tapi jangan tertipu keindahan, Wali. Di balik cahaya ini, ada kekuatan yang sangat berbahaya. Bahaya? Tanya Wali Paidi, menatapnya. Iya, jawab Ratu Jin dengan nada rendah. Dewi Lanjar tidak suka berbagi kekuasaan. Bila ia tahu kita datang bukan hanya membawa salam, tapi juga niat mempererat dua alam, dia mungkin menganggap ini ancaman. Raja Jin menatap istrinya tegas. Cukup, Ratu, jangan bicara seolah engkau tahu isi hati semua makhluk. Namun Wali Paidi tahu, ucapan sang ratu tidak sepenuhnya salah. Ia bisa merasakan getaran halus semacam energi ketegangan yang menyelimuti istana itu. Laut di sekeliling tampak tenang, tapi justru ketenangan itu terasa ganjil, seperti samudra yang sedang menahan badai besar. Sudahlah, kata Wali Paidi akhirnya. Apapun yang menanti, kita datang dengan niat damai. Jika niat ini tulus, insya Allah laut pun akan menjadi saksi kebaikan kita. Mereka bertiga melangkah perlahan ke gerbang istana. Dua makhluk laut berwujud wanita dengan rambut panjang seperti rumput laut muncul dari dalam, membawa tombak berujung mutiara. Mereka menunduk memberi salam kepada Raja Jin dan Ratu Jin. Namun saat melihat Wali Paidi, wajah mereka berubah kagum. Sungguh, manusia bisa sampai kemari? Tanya salah satu dayang laut itu dengan suara bergemerincing lembut. Dengan izin Allah, jawab Wali Paidi tenang. Aku hanya menumpang perjalanan. Dayang itu menunduk hormat. Kalau begitu, silakan masuk. Dewi Lanjar telah menunggu. Gerbang istana terbuka. Cahaya biru dan emas berpadu, menimbulkan semburat yang menyilaukan mata. Wali Paidi melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya seolah disambut oleh bisikan halus dari air yang mengalir di dinding istana. Namun jauh di dalam, di ruang tak terlihat oleh siapapun, Ratu Jin menatap tajam ke arah singgasana yang belum mereka capai. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya, bukan ketakutan, tapi semacam dendam lama yang masih tersisa. Dewi Lanjar, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kita akan bertemu lagi. Sementara itu, Wali Paidi tak menyadari badai batin yang mulai tumbuh di antara dua Ratu Jin itu. Ia hanya tahu satu hal, tugasnya adalah menjaga kedamaian, meski harus menenangkan laut yang murka sekalipun. Malam itu, dasar laut menjadi saksi. Tiga kekuatan besar tengah bersiap untuk bertemu, dan pertemuan itu akan mengubah keseimbangan antara daratan, gunung, dan lautan untuk selamanya. Istana di dasar laut itu berkilau bagai surga tersembunyi. Setiap dindingnya terbuat dari mutiara, sementara pilar-pilar tinggi menjulang bagai gunung kristal. Arus laut mengalir lembut di sekelilingnya, menciptakan simfoni alami yang membuat hati tentram. Namun bagi Wali Paidi, keindahan itu bukan sekadar pesona, ia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang berat dan menekan seperti riak sebelum badai. Raja Jin Gunung Kelut berjalan paling depan, jubah merahnya berkilau terkena pantulan cahaya dari dasar laut. Di belakangnya, Ratu Jin melangkah anggun. Ia tampak tenang di luar, tetapi dalam matanya ada percikan kecil api yang belum padam. Wali Paidi mengikuti keduanya sambil terus berzikir dalam hati. Langkahnya ringan, namun setiap langkah terasa menyentuh batas dua dunia. Setibanya di aula utama, suara lembut namun berwibawa menggema di seluruh ruangan. Selamat datang, tamu dari gunung dan manusia pilihan langit. Tiba-tiba, air di depan mereka berputar pelan, lalu muncul sosok perempuan jelita dengan wajah bercahaya lembut. Rambutnya panjang bergelombang, berwarna kehijauan seperti lumut laut, dan matanya sebening permata biru. Ia duduk di atas singgasana yang terbuat dari kerang raksasa. Di sekelilingnya, para dayang laut bersujud dengan hormat. Dialah Dewi Lanjar, penguasa laut utara yang terkenal karena keanggunan dan kekuatannya. Raja Jin menunduk hormat. Salam damai dari Gunung Kelut, wahai penguasa laut yang mulia. Dewi Lanjar mengangguk perlahan. Tatapannya lalu beralih pada Wali Paidi. Dan kau, manusia yang datang bersama mereka. Aura sucimu terasa sampai jauh di dasar samudra. Tak heran aku memintamu hadir. Kau membawa ketenangan yang bahkan lautku pun tak mampu ciptakan. Wali Paidi tersenyum sederhana. Aku hanya hamba Allah, wahai Dewi Lanjar. Jika kehadiranku membawa tenang, maka itu bukan karena aku, melainkan karena namanya yang kusebut dalam hati. Dewi Lanjar menatapnya dalam-dalam. Ada kekaguman di balik senyum lembutnya. Begitu rendah hatimu, manusia suci. Tapi aku tahu, tidak semua manusia seperti engkau. Banyak dari bangsamu yang mencemari lautku, menebar jala tanpa doa, membunuh tanpa izin alam. Wajahnya berubah sedikit muram. Wali Paidi menunduk penuh hormat. Benar, wahai ratu. Manusia sering lupa bahwa laut juga makhluk Allah yang bernyawa. Aku memohon ampun atas nama mereka yang lalai. Suasana menjadi hening sejenak. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari sisi kiri singgasana, Ratu Jin melangkah maju. Ia menatap Dewi Lanjar dengan tatapan tajam yang terselubung senyum dingin. Sudah lama, Dewi Lanjar, ucapnya pelan namun menggigit. Terakhir kali aku datang ke tempat ini, kau menolak kehadiranku. Katamu, oraku terlalu panas untuk air lautmu. Tapi lihatlah sekarang aku kembali, dan lautmu tidak meleleh karenaku. Para dayang laut yang berdiri di tepi aula saling berpandangan gugup. Bahkan Raja Jin pun menatap istrinya dengan wajah khawatir. Dewi Lanjar menegakkan tubuhnya, senyumnya menipis. Aku ingat hari itu. Kau datang dengan niat memperluas kekuasaanmu hingga ke lautku. Aku menolak bukan karena benci, tapi karena api dan air tak bisa disatukan tanpa kehancuran. Ratu Jin tersenyum sinis. Kata-kata yang indah untuk menutupi rasa takutmu, Dewi, takut bahwa lautmu akan kalah oleh api gunungku. Raja Jin segera memotong, suaranya tegas. Cukup, Ratu, kita datang bukan untuk menantang, tapi untuk menjalin hubungan damai antara gunung dan laut. Namun kata-katanya tak mampu meredam ketegangan. Aura dua penguasa perempuan itu mulai beradu. Air di sekitar istana mulai bergetar, dan arus laut berubah arah. Lampu mutiara yang menggantung di langit-langit bergoyang hebat. Wali Paidi melangkah maju, mengangkat tangan kanan. Wahai Ratu Jin, wahai Dewi Lanjar, hentikan kebencian itu. Api dan air memang berbeda. Tapi bukankah keduanya sama-sama berasal dari kehendak Allah? Bila kalian saling membakar, maka alam akan menangis. Dewi Lanjar memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi Ratu Jin tidak bergeming. Wali Paidi, katanya dengan nada dingin, kau manusia suci, tapi jangan ikut campur dalam urusan ratu para jin. Dunia kami tidak sama dengan dunia kalian. Dunia kita mungkin berbeda. Jawab Wali Paidi lembut, namun Tuhan kita satu. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Suasana di aula kembali hening. Tapi Wali Paidi tahu, ini hanya ketenangan semu ketenangan sebelum badai. Dewi Lanjar menatap Ratu Jin dengan mata yang kini berkilat tajam. Baiklah, jika kau masih ingin membuktikan bahwa apimu lebih kuat dari lautku, aku takkan menolak. Tapi ingat, Ratu Jin,
Lautku tidak akan padam hanya karena kobaran amarah. Ratu Jin tersenyum dingin. Begitu juga apiku. Takkan surut hanya karena ombakmu. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah berat. Warna air di sekeliling mereka berganti menjadi merah keunguan. Arus laut bergolak, menciptakan pusaran kecil yang mengelilingi singgasana. Raja Jin segera melangkah maju, berusaha menghentikan keduanya. Cukup, ini bukan waktunya bertarung. Namun kekuatan dua ratu itu sudah tak bisa dibendung. Api merah menyala di tangan Ratu Jin, sementara Dewi Lanjar mengangkat kedua tangannya, memanggil pusaran air raksasa. Dua elemen itu berputar, beradu dalam gemuruh dahsyat yang mengguncang seluruh dasar laut. Wali Paidi segera menutup mata dan mengangkat tangannya ke langit atau lebih tepatnya ke arah atas laut. Suaranya gemetar, namun tenang. Ya Allah, Tuhan penguasa segala alam, lindungilah mereka dari amarah yang membutakan. Engkau yang menyatukan langit dan bumi, tenangkanlah air ini sebagaimana Engkau menenangkan hati hamba-Mu yang berzikir. Doanya mengalir lembut, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Cahaya putih mulai memancar dari tubuh Wali Paidi, menembus air dan menenangkan sebagian arus yang bergejolak. Namun, meski sebagian ombak reda, pertentangan itu belum berakhir. Dari tatapan Dewi Lanjar dan Ratu Jin, jelas ini baru permulaan. Api dan air telah saling mengenali musuh lamanya. Dan dalam benturan mereka, laut akan kembali berguncang. Wali Paidi hanya bisa berdiri di tengah badai yang mulai terbentuk. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru akan datang dan di sanalah keikhlasannya akan benar-benar diuji. Malam di pantai utara berubah menjadi terang oleh cahaya biru kehijauan yang menyala dari dasar laut. Cahaya itu bukan dari bintang, melainkan dari ribuan makhluk halus laut yang melingkari istana Dewi Lanjar. Ombak naik turun dengan irama yang aneh seperti napas lautan yang tengah menahan amarah. Di tengah pusaran air itu, Wali Paidi berdiri dengan wajah tegas, sementara di sampingnya Raja Jin dan Ratu Jin Gunung Kelut mulai menyiapkan kekuatan mereka. Lanjar murka, energi lautnya tak bisa kau redam. Wali Paidi, ucap Ratu Jin lirih. Ia menatap ke dasar laut yang mulai beriak keras, seperti kawah yang hendak meletus. Dia bukan lagi Dewi Penjaga, tapi amarah samudra itu sendiri. Paidi menutup mata sejenak, merapal doa dalam hati. Dari telapak tangannya, cahaya putih memancar lembut. Doa itu menembus air, menembus dinding istana, dan sampai ke singgasana Dewi Lanjar. Namun, sebelum doa itu sempurna, dasar laut meledak. Air menjulang tinggi seperti tambak, membentuk sosok perempuan raksasa bermahkota mutiara Dewi Lanjar dalam wujud gaibnya. Mata birunya membara seperti ombak badai. Rambutnya menjulur panjang mengikuti arus air. Suaranya menggema ke segala penjuru lautan. Wali Paidi, mengapa engkau datang membawa dua kekuatan gunung ke wilayahku? Apa maksudmu mengganggu kedamaian lautan ini? Wali Paidi melangkah maju. Dewi Lanjar, aku datang bukan untuk mengganggu, melainkan membawa pesan dari langit. Ada getar ketidakseimbangan antara darat dan laut. Aku ingin menenangkan badai yang akan menelan banyak jiwa. Dewi Lanjar menatapnya tajam, lalu tertawa keras. Hah? Keseimbangan? Jangan bicara tentang keseimbangan jika manusia di darat terus mencemari lautku. Mereka buang racun, buang bangkai, buang dosa ke dalam airku. Aku sudah sabar, tapi kesabaran itu kini hilang. Wali Paidi, seketika, ombak besar memukul karang. Arus deras memutar seperti pusaran maut. Ratu Jin segera membentangkan selendang merah dari rambutnya, menjadikannya perisai raksasa yang melindungi mereka bertiga. Namun, kekuatan air begitu dahsyat hingga membuat mereka mundur beberapa langkah. Dia tak akan berhenti sampai ada yang mengalahkannya, ujar Raja Jin dengan suara berat. Wali Paidi, biarkan aku menahan amarahnya. Kau jaga Ratu Jin. Jika aku gagal, kembalilah ke gunung. Namun Paidi menatapnya tajam. Tidak, Raja Jin, kita datang bertiga, maka bertiga pula kita menanggungnya. Jangan ada yang mundur. Raja Jin mengangguk, lalu tubuhnya berubah menjadi raksasa api. Panasnya membuat air laut mendidih. Api dan air saling menghantam, menghasilkan kabut uap yang menutupi langit malam. Pertarungan dua unsur itu membuat langit bergetar. Dewi Lanjar mengangkat tangan, memanggil pasukan roh laut ribuan ikan raksasa, ular air,
dan Putri Duyung berwajah dingin. Dari pihak gunung, Raja Jin memanggil roh lava dan makhluk batu untuk menahan mereka. Di tengah benturan dua dunia itu, Ratu Jin menari di udara, menebarkan bunga-bunga api dari selendangnya. Gerakannya anggun namun mematikan. Setiap kelopak bunga meledak menjadi kilatan energi yang menghancurkan arus laut. Namun justru saat semua kekuatan dilepaskan, bumi bergetar. Dari tengah medan pertempuran muncul sosok gelap Aji Sukma Laut Kidul, roh purba yang selama ini tertidur di dasar Samudra Utara. Ia bangkit karena benturan kekuatan antara gunung dan laut. Sosoknya tinggi, wajahnya setengah manusia setengah ikan. Dengan mata merah menyala dan suara menggelegar. Kalian membangunkanku. Aku yang dulu ditenggelamkan oleh Dewi Lanjar sendiri kini bebas. Dewi Lanjar memekik keras. Tidak, dia bukan bagian dari kita, tapi semuanya sudah terlambat. Aji Sukma mengangkat trisulanya, menghantam air hingga menciptakan pusaran raksasa. Raja Jin terseret arus, Ratu Jin terpental jauh ke permukaan, dan Wali Paidi jatuh berlutut, menahan serangan energi hitam yang menyengat tubuhnya. Wali Paidi, ini ujianmu? Bisik suara gaib di telinganya, suara yang sangat dikenalnya, lembut namun tegas, suara dari gurunya, Nabi Khidir. Jangan melawan dengan amarah, lawan dengan keseimbangan. Satukan air dan api dalam niat yang tulus, bukan kekuasaan. Paidi menutup mata, tangannya bergetar. Ia mulai membaca doa yang dulu diajarkan di tepi sungai Zam-Zam dalam mimpi. Tubuhnya bersinar putih keemasan. Perlahan, cahaya itu menyelimuti Raja Jin dan Ratu Jin yang terluka. Ratu Jin membuka mata, menatapnya dengan kagum. Paidi, apa yang kau lakukan? Aku tidak melawan, Ratu. Aku menyatukan. Cahaya dari tubuh Paidi mulai membentuk lingkaran besar di dasar laut. Api dari Raja Jin meredup, air dari Dewi Lanjar mengalir lembut, keduanya melebur menjadi kabut keemasan. Sosok Aji Sukma yang penuh kebencian berteriak keras, tapi tubuhnya perlahan terurai menjadi buih putih, lenyap ditelan cahaya. Setelah semua reda, laut menjadi tenang. Tak ada lagi ombak besar, tak ada lagi badai, hanya cahaya bulan yang jatuh di permukaan air seperti selendang perak. Dewi Lanjar terjatuh di singgasananya, wajahnya lelah tapi matanya tak lagi marah. Ia menatap Wali Paidi yang masih berdiri dengan tubuh basah dan pakaian robek. Engkau menyelamatkan lautku, bahkan setelah aku memusuhimu. Ucapnya lirih. Paidi tersenyum lembut. Kemarahanmu berasal dari cinta? Dewi, kau ingin lautmu suci? Sama seperti aku ingin bumi damai. Kita berjuang untuk hal yang sama. Air mata Dewi Lanjar menetes, jatuh ke pasir, berubah menjadi mutiara yang bercahaya lembut. Mulai malam ini, Laut Utara tidak akan lagi menolak para nelayan yang berniat baik. Dan kau, Wali Paidi, akan selalu diterima di istanaku. Raja Jin menunduk hormat, Ratu Jin tersenyum lega. Tapi jauh di dasar samudra, bayangan gelap lain masih bersembunyi, bayangan yang tadi keluar bersama amarah Aji Sukma namun belum sirna sepenuhnya. Pertarungan telah usai, tapi ancaman yang lebih besar baru saja dimulai. Setelah badai berakhir, Laut Utara tampak kembali damai. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya memantul di permukaan air, menimbulkan kilauan seolah ribuan permata menari di antara ombak kecil yang lembut. Wali Paidi berdiri di tepi istana Dewi Lanjar, tubuhnya masih basah, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menatap jauh ke horizon, seperti memahami bahwa malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dewi Lanjar, dengan pakaian kebesaran berwarna biru laut dan selendang mutiara yang berkilau, menghampiri Paidi perlahan. Ratu Jin dan Raja Jin Gunung Kelut mengikuti dari belakang, membawa wibawa dan kekuatan masing-masing, tapi kini aura mereka lembut, tidak lagi menyala dengan amarah atau ketegangan. Wali Paidi, suara Dewi Lanjar lirih, tapi penuh keagungan. Aku berhutang budi padamu. Jika bukan karena doa dan ketenanganmu, Laut Utara sudah menjadi lautan kematian. Tapi aku tahu, bukan hanya niat baikmu yang membawamu ke sini. Ada sesuatu yang sedang kau cari. Paidi menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tapi dalam. Benar, Dewi, aku datang bukan semata untuk menenangkan amarah laut, tapi untuk mencari sumber ketidakseimbangan yang memicu amarahmu.
Aku ingin tahu, siapa yang membangunkan roh Aji Sukma? Mendengar itu, suasana di istana menjadi hening. Air laut di sekeliling seolah berhenti beriak. Ratu Jin memandang ke arah Raja Jin dengan raut curiga, sementara Dewi Lanjar menunduk, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Aku tidak tahu pasti, ucap Dewi Lanjar akhirnya. Namun, sebelum engkau datang, pernah ada cahaya merah muncul dari arah timur laut. Cahaya itu bukan dari dunia kami. Ia seperti datang dari langit, tapi rasanya gelap. Kekuatan itu menembus dasar laut, membangunkan roh Aji Sukma yang sudah berabad-abad kukurung. Sejak saat itu, lautku tak lagi tenang. Raja Jin menatap Wali Paidi. Cahaya merah dari langit. Aku pernah mendengar tentang hal itu. Itu bukan sinar alami. Itu asma Batara Lembur Langit, kekuatan lama dari penjaga langit timur yang pernah jatuh ke dunia manusia. Hanya makhluk yang haus kekuasaan yang berani memanggilnya kembali. Paidi mengernyit, hatinya mulai terasa berat. Jika benar itu kekuatan Batara Lembur Langit, maka ini bukan hanya urusan laut dan gunung. Ini pertanda ada kekuatan gelap yang sedang mengintai bumi. Dan jika dia sudah membangunkan Aji Sukma, artinya dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ratu Jin menatap Paidi cemas. Apa maksudmu? Paidi menarik napas panjang, menatap laut yang berkilau oleh cahaya bulan. Artinya, dunia jin dan manusia akan kembali berguncang. Akan ada benturan besar antara kekuatan langit dan bumi, antara cahaya dan kegelapan. Dan yang menjadi jembatan di antaranya adalah aku. Dewi Lanjar memejamkan mata. Dalam diam, ia berjalan menuju singgasananya dan mengambil sesuatu dari bawah tempat duduknya. Sebuah peti kecil dari kerang raksasa. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, tersimpan mutiara biru sebesar genggaman tangan manusia. Mutiara itu berpendar lembut, namun jika diperhatikan lebih lama, di dalamnya tampak seperti ada pusaran air yang bergerak. Inilah mutiara Lanjar, ujar sang dewi, sumber keseimbangan Laut Utara. Dulu, mutiara ini menyatu dengan lautan. Tapi ketika Aji Sukma bangkit, sebagian cahayanya tercemar. Aku tak lagi mampu menahannya seorang diri, maka aku ingin menyerahkannya padamu, Wali Paidi. Paidi menatap mutiara itu. Cahaya biru di dalamnya berdenyut pelan, seolah hidup. Ia merasakan hawa sejuk sekaligus getir yang keluar darinya. Ia tahu, benda ini bukan sekadar pusaka. Ini adalah penyatu antara dunia laut dan langit, kunci yang dapat membuka tabir rahasia besar semesta. Aku tak pantas menerima benda sagung ini, ucap Paidi dengan rendah hati. Tapi jika ini amanah, maka aku akan menjaganya dengan sepenuh jiwa. Dewi Lanjar tersenyum lembut. Itu bukan sekadar amanah, Wali Paidi. Itu takdirmu. Sejak engkau turun ke bumi dengan ilmu laduni, dunia sudah menandai langkahmu. Aku hanya bagian dari jalanmu. Raja Jin menatap Paidi penuh hormat. Kalau begitu, perjalananmu belum berakhir. Dari sini, engkau harus pergi ke arah timur laut, ke tempat di mana cahaya merah itu turun. Kami, penguasa gunung, akan menjagamu dari jauh. Tapi ingat, kekuatan yang bangkit kali ini tidak akan mudah ditundukkan dengan doa saja. Engkau harus siap mengorbankan sebagian dari jiwamu. Paidi menatap mereka satu persatu. Jika itu untuk menjaga keseimbangan dunia, maka aku siap. Angin laut berembus lembut. Ombak kecil datang menyentuh kaki Paidi, seolah memberi salam perpisahan. Langit perlahan berubah warna, dari biru malam menjadi keemasan fajar. Di balik cahaya pagi itu, seekor ikan paus putih muncul ke permukaan, menundukkan kepala ke arah Paidi dan para jin. Itu tanda, ucap Ratu Jin pelan. Laut telah merestui perjalananmu. Dewi Lanjar menunduk hormat. Pergilah, Wali Paidi. Semoga cahaya langit selalu bersamamu. Jika suatu hari engkau kembali, Laut Utara ini akan menanti. Paidi tersenyum. Ia melangkah menuju permukaan laut, berdiri di atas ombak seolah di atas tanah padat. Mutiara Lanjar kini tergenggam erat di tangannya. Cahaya biru lembut dari mutiara itu berpadu dengan sinar matahari pagi, menciptakan pemandangan menakjubkan seolah dua dunia saling bersalaman. Ketika ia melangkah lebih jauh, suaranya terdengar samar, terbawa angin laut. Selama masih ada cahaya dalam hati manusia, kegelapan tidak akan pernah menang. Dari kejauhan, Dewi Lanjar, Raja Jin,
dan Ratu Jin menatap kepergiannya. Mereka tahu perjalanan Wali Paidi belum selesai. Tapi malam itu, Laut Utara menjadi saksi bahwa seorang manusia bisa berdiri di antara kekuatan para dewa dan jin, bukan untuk menguasai, tapi untuk menyatukan. Namun, di dasar laut yang paling dalam, jauh di balik sinar mutiara yang kini dibawa Paidi, sebuah mata merah kembali terbuka perlahan. Suara berat berbisik dari kegelapan. Kau pikir semuanya berakhir, Wali Paidi? Belum. Aku akan menunggumu. Di langit timur, laut kembali bergelombang lembut, seolah menyimpan rahasia besar yang belum selesai diungkap. Dan begitulah, perjalanan Wali Paidi bersama Raja Jin dan Ratu Jin Gunung Kelut di Istana Dewi Lanjar berakhir dengan awal takdir baru menuju bentangan nasib yang menanti antara cahaya dan kegelapan, antara bumi dan langit.